Setiap pagi, ada seorang pria duduk di tangga depan gedung megah dengan baju lusuh dan kaki palsu yang mulai berkarat. Tak ada yang menyapa, tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan kosong itu tersimpan luka dan rahasia besar dari masa lalu perusahaan tempat ia pernah bekerja. Semua orang menertawakannya, tapi hari itu segalanya berubah ketika Putri CEO berhenti menatapnya dan mengulurkan tangan. Dari situlah kisah ini dimulai. Kisah tentang penghinaan, keberanian, dan satu kesempatan kedua yang membuka aib besar keluarga penguasa. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kalian lagi nonton dari mana hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini? Ada yang dari Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Aku senang banget lihat banyak dari kalian selalu setia nonton setiap malam. Kali ini ceritanya sungguh berbeda. Bukan cuma tentang kehilangan, tapi juga tentang harga diri dan tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan hidup lewat tangan orang yang sama sekali tidak kita duga. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan klik like Mia sekarang, supaya kisah inspiratif seperti ini bisa terus aku bagikan setiap harinya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta tampak keperakan. Hujan semalam masih menyisakan embun di trotoar dan genangan kecil di pinggir jalan. Di antara lalu lalang mobil mewah yang berhenti di depan gedung kaca setinggi 30 lantai bertuliskan Santoso Group. Seorang pria duduk diam di anak tangga paling bawah. Namanya Raffi Prasetya. Usianya baru 29 tahun. Tapi sorot matanya membawa beban yang seolah berumur puluhan tahun. Baju kerjanya lusuh tapi bersih. Sepatu sebelah kanan terlihat baru. Sementara sebelah kiri hanyalah kaki palsu aluminium yang sudah tergores di sana-sini. Ia menunduk, merapikan map coklat di pangkuannya. Di dalamnya tersimpan ijazah teknik listrik dan surat pengalaman kerja yang sudah mulai kusam. Sudah 6 bulan, ia datang ke situ. Setiap pagi, duduk di tempat yang sama, menunggu harapan yang belum pernah datang. Tuh orang masih nongkrong aja tiap pagi, bisik salah satu karyawan yang baru turun dari mobil kantor. Katanya mau kerja, tapi gayanya kayak pengemis. Mana mungkin Acar nerima orang cacat? Jawab temannya sambil tertawa kecil. Raffi mendengar semuanya, tapi ia tidak bereaksi. Ia sudah terlalu sering menjadi bahan olok-olok. Yang ia tahu, kalau ia berhenti datang, maka satu-satunya harapan untuk memulai hidup baru akan benar-benar hilang. Setiap kali ia memandang ke langit, ingatannya kembali ke 3 tahun lalu. Ketika hidupnya berubah, sebuah proyek besar, percikan api, lalu ledakan. Saat sadar, ia sudah terbaring di rumah sakit, tanpa kaki kanan, tanpa pekerjaan, tanpa siapapun selain ibunya yang sakit-sakitan di rumah. Pukul 08.00 lewat sedikit, di depan gedung, mobil sedan hitam berhenti perlahan. Dari dalam, turun seorang wanita muda berwajah teduh, Nadia Santoso, putri tunggal sang CEO. Ia baru kembali dari London setelah menamatkan studinya di bidang manajemen bisnis. Langkahnya elegan, tapi matanya tajam. Bukan tajam karena sinis, melainkan tajam karena penuh rasa ingin tahu. Saat ia melewati tangga, pandangannya tertahan pada sosok Raffi. Pria itu menunduk, sedang membersihkan kotoran dari sepatu kaki palsunya dengan tisu. Ada sesuatu pada ketenangan wajahnya. Bukan putus asa, tapi keteguhan yang menyakitkan. Ia berdiri di tengah hiruk-pikuk manusia yang sibuk mengejar waktu. Tapi, seolah dunia sudah berhenti di sekelilingnya. Siapa dia? Tanya Nadia pada sekretarisnya. Rania. Oh, itu cuma orang yang suka nongkrong di sini, Bu. Katanya mau kerja.
Tapi ya, Bapak Atar udah nolak. Katanya nggak sesuai kriteria. Sudah berapa lama dia di sini? Katanya tiap hari datang, hampir setengah tahun, Bu. Kasihan juga sih. Tapi ya, begitulah. Nadia terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Rania, tolong jangan panggil sopir dulu. Aku mau bicara sebentar sama dia." Sekretarisnya terkejut. "Bu, Nadia, dia? Aku cuma mau tahu, kenapa seseorang masih punya keberanian datang setiap hari ke tempat yang menolak dia?" Nadia melangkah, mendekat. Raffi spontan berdiri, menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu. Maaf, kamu kerja di sini?" tanya Nadia lembut. "Belum, Bu. Saya melamar. Sudah beberapa kali, tapi belum ada kabar." "Kamu terus datang setiap hari begini?" "Iya, Bu. Saya pikir, kalau saya nggak berhenti berharap, mungkin suatu hari akan ada yang percaya." Nadia menatapnya lama. Ada gemetar kecil di ujung bibirnya, antara kagum dan iba. Raffi tidak mengemis. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin kesempatan. "Mas, kamu sudah sarapan?" "Belum, Bu." "Nggak apa-apa. Saya biasa. Ayo ikut saya sebentar. Saya mau dengar cerita kamu." Karyawan lain berhenti berjalan, saling menatap tidak percaya. Beberapa bahkan tersenyum sinis. "Gila, Putri CEO ngajak makan orang jalanan? Ya ampun, semoga aja itu cuma rasa iba sesaat." Tapi Nadia tak menggubris. Ia berjalan di samping Raffi, melewati tatapan tati pentajam yang menusuk seperti pisau. Dan di langkah itu, dua dunia yang tak seharusnya bertemu akhirnya saling bersinggungan. Dunia kekuasaan dan dunia luka. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di seberang gedung. Tempat itu biasa dipakai karyawan Santoso Group untuk ngopi cepat sebelum kerja. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Semua mata diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Putri CEO dan pria cacat misterius duduk berhadapan, hanya berjarak satu meja dari dunia yang selalu menolaknya. Raffi duduk kaku. Tangannya menggenggam gelas air putih dengan gugup. Ia belum percaya dengan apa yang terjadi. "Kamu bisa mulai dari mana aja," kata Nadia. "Aku cuma ingin tahu, kenapa kamu terus datang ke kantor ini?" Raffi menarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Dulu saya teknisi listrik di salah satu proyek Santoso Group, Bu. Proyek pengembangan kawasan industri di Karawang. Saya kerja siang malam. Waktu itu anak saya baru lahir. Dan saya butuh uang tambahan buat beli susu." Ia berhenti sebentar, matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah lalu lintas yang sibuk. Malam itu, Parameto, saya, dan dua teman diminta lanjut kerja lembur. Tapi sistem pengaman arus utama tiba-tiba dimatikan. Nggak ada peringatan. Kami pikir aman. Raffi menunduk. Jemarinya mulai gemetar. Saya cuma ingat kilatan cahaya, suara, ledakan, dan tubuh saya terlempar sejauh 3 meter. Pas sadar, saya udah di rumah sakit. Kaki kanan saya hilang. 2 teman saya meninggal. Nadia menahan napas. Ia belum pernah mendengar insiden ini. Bahkan tak pernah tahu bahwa nama Santoso Group pernah terlibat kecelakaan kerja sebesar itu. Saya pikir perusahaan akan bantu. Setidaknya berikan tunjangan. Tapi saya disuruh tanda tangan surat. Katanya, kalau saya nggak tuntut apa-apa, akan dibantu pengobatan. Setelah saya tanda tangan, saya ditinggal. Raffi tertawa kecil, pahit. Saya nggak punya uang buat pengacara, jadi saya diam. Tapi saya janji sama diri saya sendiri. Suatu hari, saya akan kembali. Bukan buat balas dendam, cuma buat kerja lagi, supaya saya bisa bangga lagi di depan anak saya. Nadia menunduk, air matanya nyaris jatuh. Ia tidak menyangka, di balik gedung megah yang selama ini jadi lambang keberhasilan keluarganya, ada luka yang tak pernah dibereskan. "Kamu bawa dokumen lamaran?" tanyanya pelan.
Raffi mengangguk. Setiap hari. Bu, besok kamu datang jam 7 pagi. Tapi jangan bilang siapapun kalau aku yang rekrut kamu. Nanti aku urus sisanya. Raffi menatapnya dengan mata membelalak. Maksudnya, saya diterima. Nadia tersenyum. Saya nggak tahu apakah sistem perusahaan ini adil. Tapi saya bisa mulai dari satu hal kecil. Kasih kamu kesempatan. Keesokan paginya, Raffi berdiri di lobi kantor. Mengenakan seragam, baru bagian maintenance, kemeja biru dongker, celana panjang, dan sepatu safety. Ia berdiri tegak, walau dengan kaki palsu. Tubuhnya tampak lebih tegak dari siapapun di sekitar. Beberapa staf melihat dengan ekspresi heran. Dion, kepala teknisi, langsung menghampiri dengan alis terangkat. Lo siapa? Saya Raffi, Mas. Teknisi baru. Teknisi? Dari mana rekrutmennya? Gue nggak dikasih kabar. Raffi tersenyum tenang. Surat pengantar dari Bu Nadia. Katanya saya langsung mulai hari ini. Dion mencibir. Reno yang berdiri di belakang ikut menimpali. Wah, spesial banget ya. Masuk lewat jalur tol. Lewat Putri Raja. Yah, tawa sinis menyebar. Tapi Raffi tetap tenang. Ia tahu ini belum akhir dari perjuangannya. Ia tahu kesempatan tidak datang gratis, selalu dibarengi ujian. Hari-hari pertama Raffi berjalan tidak mudah. Ia selalu datang paling pagi, membersihkan ruang panel sebelum teknisi lain datang. Tapi setiap langkahnya, setiap gerak tangannya selalu diperhatikan. Bukan dengan kagum, melainkan dengan curiga. Hati-hati tuh. Jangan sampai dia salah pasang kabel. Nanti satu gedung bisa mati listrik. Sindir Reno suatu pagi sambil terkekeh. Tenang aja, jawab Dion. Kalau dia bikin rusak, gampang. Kita tinggal laporin ke Pak Reza. Langsung out tuh orang. Raffi hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan cemoohan. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Kata-kata Nadia. Saya nggak tahu apakah sistem ini adil. Tapi, saya bisa mulai dari satu hal kecil. Kasih kamu kesempatan. Itu seperti janji yang tak boleh ia sia-siakan. Awal musibah hari itu. Jam menunjukkan jam 10:15. Tim maintenance mendapat laporan. Listrik di lantai 12 sering drop tiba-tiba. Raffi ditugaskan memeriksa panel utama bersama Dion dan Reno. Ruangannya dingin, penuh kabel besar, dan suara mesin berdengung pelan. Raffi mengecek satu persatu sambungan, sementara Dion diam-diam melirik Reno, memberi kode. Sekarang, bisik Dion pelan. Saat Raffi menunduk, Reno dengan cepat mengganti posisi salah satu kabel grounding dan melonggarkan sekring arus utama. Raffi yang tidak sadar menyalakan kembali sistem. Blam, percikan api menyambar dinding panel. Listrik padam seketika di lantai itu. Sirine darurat berbunyi. Raffi, apa yang kamu lakukan? Teriak Dion dengan suara tinggi. Saya cuma periksa sistemnya. Gak ada yang saya ubah. Bohong. Saya lihat kamu tadi cabut kabelnya sendiri. Seru Reno dengan ekspresi panik pura-pura. Beberapa staf panik. Supervisor datang. Dalam hitungan menit, kabar menyebar ke seluruh lantai. Teknisi baru bikin konsleting besar. Rugi ratusan juta. Kabar yang menyebar sore harinya. Di ruang makan staf, semua orang membicarakannya. Makanya, jangan rekrut orang cacat cuma karena kasihan. Kalau nggak bisa kerja, jangan maksa. Dengar-dengar, dia deket sama Bu Nadia. Pantes aja masih dipertahanin. Raffi mendengar semua dari pojok ruangan. Ia hanya menunduk, menahan sesak di dada. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu percuma. Semua sudah menghakimi. Sampai akhirnya, pintu ruang makan terbuka. Nadia masuk. Langkahnya pelan, tapi tegas. Semua yang tadinya bergosip, langsung terdiam.
Siapa yang bertanggung jawab atas laporan insiden panel listrik tadi? Saya, Bu. Jawab Dion cepat. Saya lihat sendiri. Raffi yang salah sambung. Begitu? Nadia menatap lurus. Bagus. Karena semua panel di gedung ini punya kamera CCTV internal. Ruangan langsung senyap. Dion dan Reno saling berpandangan. Mulai malam ini, semua rekaman akan saya audit. Kalau ternyata kamu berbohong, siap-siap. Bu Nadia, maksud saya, cukup. Tidak ada yang bicara sampai bukti keluar. Nadia menatap Raffi. Kamu istirahat dulu. Raffi, saya akan cari tahu kebenarannya. Raffi menunduk. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar membela dirinya. Bukan karena kasihan, tapi karena percaya. Terbongkarnya kebohongan 2 hari kemudian, hasil audit keluar. Dari rekaman CCTV, terlihat jelas Reno mengganti posisi kabel dan memutus sekring sesaat sebelum ledakan. Dion terlihat berdiri di sampingnya, tapi tak menghentikan. Nadia memutar rekaman itu di ruang rapat kecil bersama Hatar dan kepala keamanan. Wajah Dion dan Reno pucat pasi. Kalian pikir saya nggak akan tahu? Kata Nadia. Dingin. Bu, kami cuma disuruh. Disuruh? Siapa? Dion terdiam. Pandangannya beralih ke lantai. Pak Reza, Bu. Beliau bilang suruh bikin Raffi kelihatan salah. Katanya, biar Bapak nggak malu karena keputusan Ibu. Ruangan membeku. Nadia memejamkan mata. Ia tahu pamannya, Reza, direktur operasional, sudah lama tidak menyukai kehadirannya di perusahaan. Tapi ia tidak menyangka pamannya akan sampai tega menjebak orang hanya untuk menjatuhkannya. Kalian berdua diskors mulai hari ini. Bu, maaf, sudah terlambat. Kalian bermain api di tempat yang penuh kabel listrik. Jangan salahkan siapapun kalau kalian terbakar. Malam itu, Nadia berdiri di balkon gedung lantai ke-20. Jakarta berkilau di bawah sana, tapi pikirannya kusut. Ia tahu, ini baru permulaan. Kalau Reza bisa menjebak Raffi sekali, pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan. Kenapa ayah nggak pernah cerita tentang kecelakaan 3 tahun lalu itu? Gumamnya pelan. Kenapa Raffi jadi korban dari kesalahan yang seharusnya ditanggung perusahaan sendiri? Ia menatap gedung pencakar langit di seberang. Di dalam bayangan kaca, wajahnya sendiri tampak berlapis. Antara anak CEO dan wanita yang haus kebenaran. Ia tahu, mulai malam itu, ia tak lagi hanya membela seorang pria. Ia sedang menyelidiki luka lama keluarganya sendiri. Malam sudah larut. Di kantor Santoso Group yang biasanya ramai, hanya satu ruangan masih menyala. Ruang arsip lama di basement. Di sana, Nadia Santoso membuka map demi map, berdebu, dengan tangan bergetar. Ia mencari jawaban, bukan sebagai putri CEO, tapi sebagai manusia yang ingin tahu siapa sebenarnya yang bersalah dalam tragedi 3 tahun lalu. Di antara tumpukan dokumen kuning tua, matanya berhenti pada satu map bertanda proyek energi Karawang, internal report. Ketika dibuka, lembar pertama langsung membuat jantungnya berdegup cepat. Daftar korban insiden arus listrik. Raffi Prasetya, teknisi senior. Status, cedera permanen. Tidak layak kerja lapangan. Keterangan, klaim asuransi ditolak karena kelalaian operator. Tanda tangan di bawah, Reza Santoso, direktur operasional. Nadia terdiam lama. Matanya perlahan menajam. Reza, pamannya sendiri, orang yang tumbuh bersamanya sejak kecil, orang yang sering menepuk bahunya di ruang keluarga, sambil berkata, "Kamu harus belajar dari bawah." Nadia ternyata menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan harinya, Nadia memanggil Raffi ke ruangannya. Raffi datang dengan langkah pelan, mengenakan pakaian kerja biru dan sepatu safety yang agak aus. Tatapannya tetap tenang, tapi wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Nadia, Raffi, aku temukan berkas lama
dari proyek Karawang. Di sini tertulis kamu lalai, dan itu alasan asuransi kamu ditolak. Raffi menatap pelan, ya Bu. Saya tahu itu. Tapi waktu itu, saya nggak sempat membela diri. Nadia, kamu masih ingat apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Raffi menarik napas dalam. Ia menatap jendela, seolah melihat kembali masa lalu yang ia ingin lupakan. Raffi, saya masih ingat semuanya, Bu. Malam itu, ada mobil hitam datang ke lokasi. Saya lihat Pak Reza turun. Beliau ngobrol sama pengawas kami, Pak Yusuf. Mereka kelihatan tegang. Setelah itu, sistem keamanan arus tinggi dimatikan. Katanya, perintah dari kantor pusat. Supaya proyek bisa selesai cepat. 2 jam kemudian, sistem meledak. Nadia menatap kosong. Nadia, jadi benar, bukan kamu yang lalai. Raffi, saya cuma jalankan instruksi, tapi setelah ledakan, semua tanggung jawab dilempar ke saya dan tim kecil. Nama Pak Reza hilang dari laporan. Keheningan mengisi ruangan. Di luar, suara hujan mulai turun perlahan. Seperti menegaskan suasana hati mereka berdua. Nadia memejamkan mata, lalu berkata pelan tapi mantap. Aku janji Mas Raffi, aku akan buka semua ini sampai ke akar. Reza mulai panik sementara itu di lantai atas. Reza menerima laporan dari staf Hacar bahwa Nadia telah meminjam seluruh arsip proyek Karawang. Ia menatap layar komputer. Wajahnya tegang. Dia mulai menggali. Gumamnya, anak itu nggak tahu apa-apa tentang dunia ini. Sekali dia buka mulut ke media, selesai semua. Ia menekan tombol intercom. Dion, Reno, datang ke ruanganku sekarang. Tak lama, 2 pria itu masuk dengan wajah ketakutan. Kalian pikir masalah selesai setelah diskors? Bentak Reza. Maaf Pak, kami cuma diam. Sekarang, kalian perbaiki kesalahan kalian. Buat Raffi, nggak bisa kerja lagi. Caranya, terserah. Tapi jangan sampai Nadia punya alasan buat terus bela dia. Dion dan Reno saling berpandangan. Pak, kalau sampai ketahuan, kalau kalian gagal, saya pastikan kalian gak kerja lagi dimanapun. Paham? Suasana mencekam. Rencana kotor baru pun dimulai. Kebenaran mulai menyala beberapa hari kemudian. Nadia mendapat kabar dari salah satu staf lama bagian keuangan. Bu Rina, wanita tua yang dulu ikut mengurus pembayaran proyek Karawang. Rina datang diam-diam ke ruangannya, membawa sebuah amplop kecil. Bu Rina, maaf, Bu Nadia, saya nggak bisa simpan ini lebih lama. Nadia, apa ini? Bu Rina, surat dari almarhum Pak Yusuf, pengawas proyek, dikirim ke saya sebelum beliau meninggal. Katanya, kalau suatu hari ada yang mencari kebenaran, kasih surat ini. Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tangan. Tinta hampir pudar. Jika ada yang membaca ini, ketahuilah bahwa insiden Karawang bukan kecelakaan. Kami dipaksa mematikan sistem keamanan atas perintah dari kantor pusat. Saya takut bicara, tapi saya tidak bisa tenang membawa kebohongan ini ke kubur. Yusuf Ar-Rahman, pengawas proyek. Nadia menutup surat itu perlahan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Bayangan yang makin gelap sore itu, Nadia berdiri di depan kaca besar ruang direksi. Di belakangnya, bayangan Reza muncul pelan. Reza, kamu sibuk sekali akhir-akhir ini, Nadia? Aku dengar kamu buka arsip lama. Nadia, aku cuma mencari kebenaran tentang Raffi, tentang proyek Karawang. Reza tersenyum miring. Kebenaran? Di perusahaan sebesar ini, kebenaran itu barang mahal. Kadang, lebih baik kamu nggak tahu, Nadia. Nadia, atau kamu takut aku tahu terlalu banyak? Reza mendekat. Kamu masih muda, Nadia. Dunia bisnis bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bertahan. Jangan jadi musuh keluarga sendiri. Nadia
menatapnya tajam. Kalau keluarga ini dibangun di atas kebohongan, mungkin memang waktunya dihancurkan. Reza tertawa kecil, tapi matanya menyimpan ancaman. Hati-hati Nadia. Kadang yang mencari kebenaran malah jadi korban berikutnya. Ia pergi meninggalkan ruangan. Nadia berdiri sendirian, menatap surat di tangannya yang kini terasa berat seperti bom waktu. Ia tahu, mulai saat itu, perang diam-diam telah dimulai. Langit sore Jakarta mendung berat, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang menggantung di udara. Di lantai 25 Santoso Group, ruang rapat direksi yang biasanya dipenuhi tawa dan suara presentasi, kini berubah tegang. Di ujung meja oval panjang, Reza Santoso, direktur operasional, berdiri sambil menatap para direksi. Di tangannya ada berkas yang ia angkat tinggi-tinggi. Kita semua harus hati-hati, katanya lantang. Sekarang ada pihak luar yang mencoba menggoyang nama baik perusahaan. Seorang mantan teknisi bermasalah, dan sayangnya, ada anggota keluarga kita sendiri yang termakan ceritanya. Ruangan hening. Beberapa direktur menatap bingung. Nadia duduk di ujung meja. Matanya tajam, tapi wajahnya tetap tenang. Om, ujarnya pelan. Jangan belokkan fakta. Raffi bukan pihak luar. Dia korban kecelakaan proyek kita sendiri. Reza tersenyum kaku. Korban dari kelalaiannya sendiri. Arsip menunjukkan dia menyalakan arus tanpa izin. Aku cuma jalankan prosedur. Nadia berdiri, membuka tasnya, dan meletakkan sebuah map di meja. Kalau begitu, jelaskan ini. Ia mengeluarkan foto hasil audit CCTV, gambar Reno yang memanipulasi panel, serta surat dari almarhum Yusuf Aramon yang baru ia temukan. Surat ini ditulis oleh pengawas proyek Karawang sebelum meninggal. Ia menyebut perintah mematikan sistem keamanan datang langsung dari kantor pusat. Dan tanda tangan Om Reza ada di surat perintah itu. Ruangan mendadak berdesir. Para direktur saling berbisik pelan. Reza menegang. Itu fitnah. Surat itu bisa saja palsu. Dan kamu melanggar prosedur Nadia. Kamu buka arsip internal tanpa izin direksi. Nadia melangkah maju. Saya punya izin dari ayah sendiri. Semua menatap ke arah Bram Santoso, sang seco, yang sejak tadi hanya diam di kursinya. Ia menatap anak dan adiknya bergantian. Antara dua dunia yang berlawanan. Keluarga dan kebenaran. Ayah, kata Nadia perlahan. Aku cuma ingin tahu siapa yang membuat keputusan waktu itu. Siapa yang membuat Raffi kehilangan kakinya. Bram menghela napas panjang. Raffi hanyalah satu dari banyak korban keadaan. Nadia, dunia kerja keras. Kadang, kesalahan harus ditanggung yang lemah. Nadia terperanjat. Ayah, kau sadar apa yang kau katakan? Itu nyawa orang. Dan kamu pikir perusahaan ini bisa bertahan tanpa pengorbanan? Jawab Bram dingin. Aku membangun ini dari nol. Kamu belum tahu bagaimana dunia berjalan. Suasana memanas. Para direksi saling bertukar pandang, tak berani bicara. Reza menatap Nadia dengan senyum tipis. Tahu bahwa kata-kata Bram sudah memihaknya. Lihat Nadia, ucap Reza, bahkan ayahmu mengerti. Dunia ini bukan hitam putih. Ada kalanya kebenaran harus dikubur untuk menjaga ribuan pekerjaan. Nadia menggenggam surat Yusuf erat-erat. Lalu berapa nyawa lagi yang harus dikubur? Supaya nama keluarga ini tetap bersih, Om. Kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Beberapa hari berlalu. Nadia memutuskan mengadakan rapat darurat internal dengan seluruh kepala departemen. Raffi hadir sebagai saksi. Ia tampil sederhana, namun auranya tegas. Kamera internal perusahaan disiarkan langsung ke jajaran direksi agar semua melihat. Saya nggak datang buat menuduh, kata Raffi perlahan. Saya cuma mau cerita bagaimana rasanya kehilangan kaki karena keputusan orang lain dan tetap disalahkan atas hal yang nggak saya lakukan. Ruangan senyap. Satu persatu, staf menunduk. Di layar besar,
Tayangan ulang insiden CCTV, proyek Karawang muncul. Yusuf berteriak, lalu ledakan besar. Nadia berdiri di samping layar. Suaranya tegas. Kita selama ini menyebutnya kecelakaan kerja, tapi nyatanya itu kelalaian yang disengaja. Perintah datang dari atas. Dan malam ini, saya ingin semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab. Ia menatap Reza. Katakan Om, apakah benar itu perintahmu? Reza menggertakkan gigi. Aku cuma jalankan instruksi dari ayahmu. Ruangan bergemuruh. Beberapa direktur berbisik keras. Sebagian menatap Bram yang terdiam seperti patung. Wajahnya pucat. Ia berdiri perlahan, menatap Nadia, lalu menatap seluruh ruangan. Cukup, aku yang memberi izin waktu itu, ucapnya lirih. Investor menekan. Kami harus selesaikan proyek lebih cepat. Aku tahu risikonya, tapi aku pikir tak akan separah itu. Suara Bram bergetar. Dan ketika Yusuf mati, aku pilih diam. Karena aku pikir menutup mulut bisa menyelamatkan reputasi perusahaan. Tapi ternyata justru menghancurkan semuanya. Nadia menunduk. Air mata menetes pelan. Tapi bukan karena lemah, karena kecewa. Ayah, aku nggak butuh perusahaan besar. Aku cuma mau keluarga yang jujur. Reza berdiri dari kursinya dengan wajah panik. Pak, jangan akui. Ini bisa hancurkan kita semua. Kita sudah hancur dari lama. Reza, jawab Bram pelan. Kita cuma belum mau lihat reruntuhannya. Setelah keheningan beberapa hari kemudian, berita tentang pengakuan Cheo Santoso Group bocor ke media. Perusahaan menjadi sorotan nasional. Namun, alih-alih melarikan diri, Bram mengumumkan akan menggelar konferensi pers besar untuk mengakui kesalahan perusahaan dan mengumumkan langkah penebusan. Sementara itu, Reza menghilang dari kantor dan mulai merencanakan langkah balasan. Malam turun pelan di atas gedung Santoso Group, lampu-lampu kota berkelip seperti gugusan bintang yang terbalik. Tapi di ruang kerja lantai 30, hanya satu lampu yang menyala. Meja kerja Nadia Santoso berserakan dengan dokumen, foto lama proyek, dan segelas kopi dingin yang belum disentuh. Di luar hujan turun tipis. Suara rintiknya mengisi keheningan, seolah ikut menyimak perjalanan panjang yang baru saja membawa kebenaran ke permukaan. Namun Nadia tahu, ini belum selesai. Surat dari masa lalu pukul 22,17. Pintu ruangannya diketuk pelan. Seorang satpam tua masuk, menyerahkan sebuah amplop usang. Ini dititipkan dulu ke bagian arsip, Bu. Katanya milik mendiang Pak Yusuf. Ditemukan waktu bersih-bersih gudang lama. Nadia menerima amplop itu dengan hati-hati. Di sudutnya tertulis, untuk siapapun yang masih percaya pada kebenaran. Tangannya bergetar saat membuka segelnya. Di dalam ada sebuah surat dan rekaman audio lama dalam flash disk berlabel rekaman malam kecelakaan. Ia menyalakan laptop, memasang earphone, lalu menekan play. Suara rekaman kasar, tapi jelas. Terdengar suara laki-laki yang dikenalnya dari arsip lama, Yusuf Arrahman, pengawas proyek Karawang. Napasnya terdengar berat, seperti orang ketakutan. Ini, Yusuf, kalau aku nggak selamat, tolong sampaikan ini ke siapapun yang bisa dengar. Malam itu, kami dapat perintah mematikan sistem keamanan arus tinggi. Reza bilang, itu perintah langsung dari Pak Bram. Katanya investor sudah marah besar. Aku sempat protes, tapi dia bilang, lakukan saja Yusuf. Nanti aku yang tanggung jawab. 10 menit setelah sistem mati, percikan itu muncul. Aku dengar suara teriakan Raffi. Lalu semuanya gelap. Nadia menutup mulutnya, menahan tangis. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Ia duduk diam lama, lalu berdiri perlahan, mengambil ponsel, menghubungi resepsionis. Tolong hubungi ayah. Bilang aku ingin bicara malam ini juga. Konfrontasi ayah dan anak beberapa jam kemudian, di ruang kerja besar CEO,
lampu temaram. Di dinding, potret keluarga besar Santoso masih tergantung. Wajah mereka tampak bahagia, tapi kini terasa seperti ironi. Bram Santoso berdiri di depan jendela, menatap hujan di luar. Nadia masuk tanpa bicara. Di tangannya masih tergenggam surat Yusuf dan flash disk kecil itu. Nadia, ayah, aku baru dengar rekamannya. Bram, tanpa menoleh rekaman apa? Nadia, rekaman malam kecelakaan itu. Ayah tahu, suara Yusuf masih jelas. Dia bilang, perintah itu datang dari ayah. Bram terdiam, hanya suara hujan yang menjawab. Nadia, kenapa ayah? Kenapa sampai segitunya? Demi proyek, demi investor. Bram berbalik, matanya merah. Bukan karena marah, tapi lelah. Bram, aku pikir aku menyelamatkan ratusan orang, Nadia. Kalau proyek itu gagal, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Aku cuma melakukan apa yang perlu. Nadia, dan mengorbankan siapa? Satu orang yang kehilangan kaki, seorang ayah muda yang cuma ingin kerja jujur. Suara Nadia pecah. Bram, kamu belum pernah berada di posisiku. Tekanan, ancaman, waktu, kadang untuk mempertahankan kapal, nak. Kapten harus membuang satu awak ke laut. Nadia, tapi ayah lupa satu hal. Menatap langsung ke matanya. Yang ayah buang waktu itu bukan awak kapal, tapi hati nurani ayah sendiri. Bram menunduk, tangannya gemetar di sisi meja. Ia mencoba bicara, tapi kata-kata tak keluar. Air matanya jatuh. Pertama kali dalam belasan tahun memimpin perusahaan. Bram, aku tahu aku salah. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Nadia, tidak, ayah. Belum terlambat kalau ayah berani bicara di depan semua orang. Langkah penebusan keesokan paginya, Nadia menyiapkan dokumen, rekaman, dan surat Yusuf. Ia memutuskan menggelar rapat darurat direksi. Kali ini dengan media internal dan wartawan yang diundang khusus. Namun Reza tidak hadir. Ia menghilang dari malam sebelumnya. Bram datang dengan wajah tenang, mengenakan setelan abu-abu tua. Saat semua sudah duduk, ia berdiri di podium dan menatap seluruh ruangan. 3 tahun lalu, terjadi kecelakaan di proyek Karawang. Kami menyebutnya kelalaian teknis. Hari ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan itu bukan kelalaian teknis. Itu keputusan saya. Ruangan bergemuruh. Blitz kamera berkedip. Bram melanjutkan. Suaranya serak, namun tegas. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada Raffi Prasetya dan timnya. Mulai hari ini, perusahaan ini akan membuka kembali penyelidikan, dan kami akan mendirikan Yayasan Keselamatan Kerja Yusuf Rahman. Raffi yang duduk di barisan belakang menunduk, matanya berkaca-kaca. Nadia menggenggam tangannya diam-diam, sebuah tanda bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Namun di balik semua itu, bahaya baru mulai mengintai. Reza, yang menonton siaran konferensi dari mobil di parkiran bawah tanah, mengepalkan tangan. Mereka pikir semuanya selesai, bisiknya dingin. Belum sampai aku balas. Ia menatap peta sistem listrik gedung di tabletnya. Tangan kirinya menyentuh detonator kecil rakitan, hasil manipulasi di ruang panel 2 hari sebelumnya. Kamera menyorot wajahnya di balik bayangan. Tatapannya tajam, marah, kehilangan arah. Rapat besar baru saja selesai. Suasana di lobi Santoso Group terasa berbeda sore itu. Bukan hiruk-pikuk seperti biasa, tapi tenang dan penuh bisikan. Beberapa karyawan bertepuk tangan kecil setelah mendengar pengakuan CEO mereka. Beberapa lainnya menangis, seolah beban moral perusahaan ikut terangkat. Namun, di bawah gedung itu, sebuah bahaya sedang tumbuh dalam diam. Sabotase di ruang panel lampu-lampu, di lantai bawah, tiba-tiba berkelip. Teknisi shift malam melaporkan anomali tegangan, tapi sinyal komunikasi terputus.
Di ruang panel utama, Reza berdiri dengan wajah tegang dan marah. Di tangannya sebuah alat pemicu kecil dengan indikator menyala merah. Mereka pikir, aku akan diam. Aku yang kerja keras selama bertahun-tahun. Mereka yang dapat nama. Biar dunia tahu. Kalau tanpa aku, semua ini bisa padam dalam satu sentuhan. Ia menekan tombol pemicu pertama. Percikan muncul di salah satu generator cadangan. Asap mulai menebal di sudut ruangan. Raffi menyadari bahaya di lantai atas. Raffi sedang membereskan alat kerja di gudang maintenance ketika alarm darurat berbunyi. Layar kontrol menunjukkan peringatan. Overheat di panel utama level 3. Tanpa pikir panjang, Raffi berlari. Kaki palsunya menimbulkan bunyi logam beradu di lantai. Tok, tok, tok. Setiap langkah terasa menyakitkan. Tapi ia terus berlari menuruni tangga darurat. Sementara karyawan lain panik berhamburan keluar. Mas Raffi! Mas Raffi! Jangan ke bawah. Ada asap. Saya harus ke sana. Kalau nggak dimatikan sekarang, gedung bisa meledak. Keringat bercampur debu menetes di wajahnya. Ia tahu, hanya dia yang cukup paham sistem listrik lama itu. Karena dialah yang dulu membangunnya. Konfrontasi terakhir saat Raffi tiba di ruang panel, asap sudah memenuhi sebagian ruangan. Reza berdiri di tengah. Batuk berat tapi masih menggenggam pemicu di tangannya. Raffi, Pak Reza, hentikan. Ini bisa bunuh orang. Reza, diam. Kau tahu apa? Aku kehilangan segalanya karena kalian. Semua karena kau dan Nadia. Raffi, bukan kami yang menghancurkanmu, Pak. Keserakahan Bapak sendiri. Reza menekan satu tombol lagi. Api menyambar pipa di dekat dinding. Raffi terlempar ke belakang. Tapi cepat bangkit. Ia menonaktifkan sistem cadangan secara manual. Reza, berhenti. Kalau kau matikan, aku ikut hancur. Raffi, lebih baik aku hancur daripada semua orang mati karena satu dosa lama. Raffi menendang alat pemicu, lalu menarik tuas utama arus listrik dengan sekuat tenaga. Ledakan kecil terjadi. Cahaya putih menyilaukan ruangan. Semuanya gelap. Kebangkitan di tengah puing ketika Raffi membuka matanya. Dunia terasa kabur. Sirina ambulan terdengar jauh. Kaki palsunya patah separuh. Tapi ia masih hidup. Beberapa petugas berlari masuk. Diikuti Nadia yang menangis histeris. Nadia, Raffi, ya Tuhan, Mas Raffi. Raffi tersenyum lemah. Aku, nggak apa-apa, Bu. Gedung aman. Nadia, aman. Kamu yang nyelamatin semuanya. Raffi menatap langit-langit yang berasap tipis. Dulu, aku kehilangan kaki karena kesalahan orang lain. Sekarang, aku kehilangan lagi. Tapi kali ini, untuk sesuatu yang benar. Nadia menggenggam tangannya kuat-kuat. Kamu gak kehilangan, Mas. Kamu membuktikan siapa kamu sebenarnya. Penebusan dan perdamaian. Seminggu kemudian, konferensi pers kedua digelar. Bram Santoso berdiri di depan para karyawan dan media. Wajahnya tampak lebih tua, tapi ada ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya berterima kasih pada seorang pria yang dulu kami remehkan. Seorang teknisi yang kehilangan kakinya, tapi tidak pernah kehilangan keberaniannya. Mulai hari ini, Santoso Group mendirikan Yayasan Keselamatan Kerja Yusuf Rahman dan mengangkat Raffi Prasetya sebagai Kepala Pelatihan Keamanan Nasional perusahaan kami. Tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Raffi, dengan kaki palsu barunya, berdiri di samping Bram dan Nadia. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi menjadi korban, tapi saksi hidup bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia yang kotor. Epilog, kedamaian beberapa bulan kemudian. Raffi berdiri di taman belakang gedung, memandangi langit pagi yang jernih. Burung-burung berterbangan di atas menara kaca, dan di sampingnya, Nadia datang membawa 2 cangkir kopi. Nadia, masih suka datang pagi-pagi ke sini? Raffi tersenyum dulu. Aku duduk di tangga depan, berharap ada yang lihat aku,
Sekarang, aku duduk di sini. Bersyukur, ada yang percaya padaku. Keduanya terdiam sejenak. Di kejauhan, logo besar Santoso Group memantulkan sinar matahari. Di bawahnya, plakat peresmian bertuliskan, kesempatan kedua bukan hadiah, tapi tanggung jawab untuk memperbaiki yang dulu salah. Kamera menyorot wajah Raffi. Ia menatap ke langit. Tersenyum tenang. Kaki palsu baru dari baja ringan, berdiri kokoh di atas tanah yang dulu hanya jadi saksi penderitaannya.